Seorang kreator konten berinisial SL resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota atas kasus dugaan eksploitasi anak di bawah umur melalui konten bertema sewa pacar. Konten tersebut menjadi sorotan publik setelah diketahui melibatkan pelajar perempuan di bawah umur yang diajak berperan sebagai pacar sewaan, dengan imbalan uang sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk durasi sekitar 1 jam. Selain uang, para pelajar juga dijanjikan traktiran makan dan kebebasan membeli jajanan saat diajak berjalan-jalan. Aktivitas tersebut kemudian direkam dan diunggah ke media sosial, sehingga dikonsumsi oleh publik luas. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban memberanikan diri mengungkap pengalamannya melalui media sosial. Pengakuan tersebut memicu reaksi keras warganet dan menarik perhatian aparat penegak hukum. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra, membenarkan bahwa SL telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam, tanggal 27 Januari tahun 2026, setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Sudah ditetapkan tersangka per malam ini. Kasusnya terkait eksploitasi anak secara ekonomis, ujar AKP Herman saat dikonfirmasi. Menurutnya, untuk sementara penyidik menerapkan satu pasal sesuai hasil pemeriksaan awal. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasal seiring pengembangan kasus. Untuk sementara satu pasal dulu. Nanti akan kami lihat lagi dalam pengembangan, jelasnya. Usai penetapan status tersangka, SL langsung ditahan di Polres Tasikmalaya Kota. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa kuasa hukum korban dan kuasa hukum tersangka telah diberi pemberitahuan. Polisi menegaskan bahwa penyelidikan saat ini difokuskan pada eksploitasi anak secara ekonomi, mengingat adanya keuntungan yang diperoleh pelaku dari konten tersebut. Masuknya ke eksploitasi anak, untuk unsur pelecehan masih kami dalami. Saat ini fokus pada eksploitasi ekonomi karena ada keuntungan dari konten yang melibatkan anak di bawah umur, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ungkap AKP Herman. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk pihak pemberi endorse minuman yang diduga memiliki keterkaitan dengan nilai ekonomi konten tersebut. Nilai ekonominya memang tidak besar, tetapi tetap ada. Anak di bawah umur diberi uang hingga Rp100.000 dan itu menjadi bagian dari konten, tegasnya. Kasus ini turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut. Penegakan hukum harus tegas dan transparan. Secara pribadi dan institusi, kami mengutuk sekeras-kerasnya. Kasus ini sangat meresahkan masyarakat, ujarnya, Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Ia menegaskan bahwa popularitas di media sosial tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan, terlebih terhadap anak di bawah umur. Ini bukan soal konten atau viral, tapi sudah masuk kategori kejahatan serius, tegasnya. Hal senada disampaikan anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Tasikmalaya, Elza Kirana Putri, SH. Menurutnya, penggunaan iming-iming materi kepada pelajar menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Praktik semacam ini tidak dapat dibenarkan atas nama hiburan. Selain merendahkan martabat perempuan, juga menciptakan preseden berbahaya bagi keselamatan anak di ruang digital, ujarnya. Kasus konten, sewa pacar, ini kini menjadi perhatian luas publik dan diharapkan menjadi momentum penegakan hukum yang tegas demi melindungi anak serta menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.